Halo guys, selamat datang kembali di Film Indo Explains. Film ini dibuka di sebuah laboratorium, di mana sekelompok pria jahat, bersenjatakan pipa logam, secara brutal menyerang tubuh manusia yang tersembunyi di balik selembar kain. Tak lama kemudian, kepala eksperimen, Dokter Baik tiba di sana dan menyarankan agar mereka selalu membidik kepala. Mengikuti perintahnya, para pria terus memukuli tubuh-tubuh itu, meskipun beberapa dari mereka masih bergerak. Di tengah-tengah adegan yang mengerikan itu, dua anak berhasil melarikan diri dari laboratorium, dan tim Dokter Baik, yang dipimpin oleh Tan Choi, berusaha sekuat tenaga untuk menangkap mereka. Setelah sedikit mengejar, mereka menangkap seorang anak, bernama Nobleman, yang menyebutkan bahwa ia mencoba mengejar gadis itu tetapi malah terluka olehnya. Mendengar ini, Dokter Baik memerintahkan Tan Choi untuk terus mencari gadis itu, karena ia dipersenjatai dengan kemampuan telekinetik. Keesokan paginya, tidak jauh dari laboratorium, seorang petani, Ko, melihat gadis yang tak sadarkan diri di dekat ladangnya dan bergegas untuk menolongnya. Karena khawatir, ia membawanya ke dalam rumahnya dan bersama istrinya, memanggil dokter untuk meminta bantuan. Dokter meyakinkan mereka bahwa gadis itu akan pulih secara fisik tetapi sayangnya tidak akan dapat mengingat kehidupan masa lalunya. 10 tahun berlalu, dan gadis kecil itu telah tumbuh dewasa dan sekarang diberi nama Jayun. Karena Ko dan istrinya tidak dapat memiliki anak, mereka memutuskan untuk mengadopsinya. Sekarang, Jayun membantu Ko dengan pekerjaan pertanian dan menjadi sangat dekat dengan ibu angkatnya, yang menunjukkan tanda-tanda awal demensia. Selain itu, keluarga tersebut menghadapi masalah keuangan karena harga ternak terus turun. Ko membahas perlunya menjual ternak mereka, tetapi Jayun berpendapat bahwa menjual dengan harga serendah itu akan mengakibatkan kerugian yang signifikan. Suatu malam, setelah mandi cepat, Jayun menderita migrain parah yang membuatnya menangis. Rasa sakitnya sangat menyiksa yang benar-benar membuat indranya mati rasa. Namun untungnya, itu tidak berlangsung lama dan dia segera kembali normal. Keesokan harinya, Jayun pergi ke sekolah bersama sahabatnya, Myung-hee. Tiba-tiba, Myung-hee menyarankan agar Jayun berpartisipasi dalam kompetisi menyanyi mendatang, yang menawarkan hadiah besar sebesar $500.000. Jayun langsung setuju karena kemenangannya dapat membantu membayar tagihan rumah sakit ibunya dan menyelesaikan masalah keuangan mereka. Di adegan berikutnya, Jayun mengikuti audisi dan secara mengejutkan memperoleh nilai tertinggi, sehingga mendapat undangan ke Seoul. Malam itu, saat menonton audisinya bersama keluarganya, orang tuanya mengetahui bahwa ia memamerkan kemampuan telekinetik di TV. Hal ini membuat mereka khawatir, tetapi Myung-hee membelanya, dengan mengatakan bahwa keterampilan khusus sedang populer saat ini. Ia juga meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja dan keterampilan Jayun akan membantunya mendapatkan perhatian lebih. Sebelum tidur, Jayun menghibur ibunya yang cemas, dengan berjanji bahwa ia melakukan semua ini untuk membantu mereka. Malam harinya, saat Myung-hee tidur nyenyak, Jayun mengalami sakit kepala lagi. Sementara itu, Tan Choi diam-diam mengamatinya dari kejauhan, karena identitasnya telah terbongkar selama audisi. Keesokan harinya, para gadis naik kereta ke Seoul untuk mengikuti tahap audisi berikutnya. Selama perjalanan, seorang pria muda yang duduk di depan mereka mengaku mengenal Jayun, tetapi gadis kita tidak mengingatnya. Di sini, kita mengetahui bahwa pria itu tidak lain adalah Nobleman. Dia bahkan memanggilnya Nona Penyihir, dan mencoba menamparnya. Karena takut, Myung-hee berteriak dan membuat keributan, menyebabkan Nobleman pergi, tetapi tidak sebelum dia memberitahu Jayun bahwa mereka akan bertemu lagi. Saat dia pergi, dia menabrak seorang pria parubaya dan menghinanya. Ketika pria itu mencoba membalas, Nobleman dengan brutal menghabisinya dan melemparkan tubuhnya dari kereta. Kemudian, setelah sampai di studio, Jayun memberikan penampilan yang luar biasa. Hal ini membuatnya mendapatkan banyak dukungan dari para juri dan sebagai hasilnya, dia mengamankan tempat di perempat final. Di tempat lain, Dokter Baik juga menonton audisi di TV. Dia tersenyum lembut, seolah-olah dia senang melihat gadis itu hidup. Sementara itu, saat Jayun memasuki kamar mandi, ia kembali merasakan sakit kepala yang hebat. Kali ini, ia bahkan mengalami mimisan, yang menandakan bahwa penyakitnya makin parah. Dalam kilas balik, kita diperlihatkan bahwa saat Jayun mengunjungi dokter tersebut memberitahu bahwa sakit kepala tersebut kemungkinan akan merenggut nyawanya dalam waktu 2-3 bulan.
Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah transplantasi sumsum tulang belakang dari orang tua kandungnya. Kembali ke masa sekarang, Jae-yun dan Myung-hee terlambat pulang dan mereka menunggu taksi di luar studio. Tepat saat itu, anak buah dokter Baik mendekati gadis-gadis itu, mencoba menculik mereka. Namun untungnya, sekelompok anak keluar dari gedung pada saat yang sama dan mengalihkan perhatian para anak buah itu. Memanfaatkan kesempatan itu, gadis-gadis itu naik taksi dan kemudian naik kereta untuk pulang. Saat mereka tiba di stasiun, saat Myung-hee menghubungi ayahnya untuk meminta tumpangan, nobleman muncul di hadapan Jae-yun dan mengancamnya, memperingatkan bahwa ia akan menyakiti orang tuanya jika ia tidak menurut. Begitu dia pergi, Jae-yun yang panik mendesak sahabatnya untuk menelepon ayahnya guna meminta bantuan. Ayah Myung-hee, Ten Do, adalah seorang polisi, dan dia mengunjungi rumah Jae-yun. Di sana, dia mendapati nobleman dan kelompoknya sedang menunggu seseorang. Merasa ada yang tidak beres, petugas Do dengan sopan meminta identitas mereka dan meminta mereka meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, gadis-gadis itu tiba di rumah tetapi tidak menemukan siapapun di dalam mobil polisi. Karena panik, mereka bergegas masuk ke dalam rumah, hanya untuk mendapati ayah mereka bermain catur bersama. Sebelum pergi, petugas Do bertanya apakah Jae-yun mengenal orang-orang yang mengunjungi rumahnya dan dia menjawab dengan tidak. Di tempat lain, nobleman dan kelompoknya berhadapan dengan seorang profesor, yang merupakan mantan kolega dokter. Baik, terungkap bahwa dia baru saja memutuskan semua hubungan dengan organisasi tersebut, dan menolak untuk bekerja sama. Sebagai tanggapan, nobleman, dengan kemampuan telekinesisnya, menggunakan pistol dan membunuh profesor tersebut beserta keluarganya. Setelah itu, mereka membakar rumah Jae-yun dan meninggalkan tempat kejadian. Keesokan harinya, Dokter Baik bertemu dengan Tan Choi dan menyarankan agar ia berlibur ke Eropa. Choi juga memerintahkannya untuk tidak mencampuri urusannya lagi. Choi tidak senang dengan keputusan ini tetapi akhirnya menuruti perintah atasannya. Sebelum pergi, ia memperingatkan Dokter Baik tentang Jae-yun, menggambarkannya sebagai monster yang harus disingkirkan. Namun, dokter itu menolak untuk melakukannya. Saat makan malam, keluarga Jae-yun mengungkapkan kekhawatiran tentang penyakit ibunya. Demensia yang dideritanya semakin parah, dan ia bahkan tidak dapat mengenali putrinya lagi. Malam itu, Jae-yun kembali terbangun karena rasa sakit yang hebat akibat sakit kepala parah lainnya. Sementara itu, anak buah dokter Baik menyelinap ke dalam rumah dan mengancam ibu Jae-yun dengan pistol. Mereka juga menyandera Myung-hee. Tak lama kemudian, Jae-yun menyadari situasi tersebut dan saat ia bangun, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh sekelompok pria bersenjata. Awalnya, Jae-yun mencoba untuk tetap tenang dan memohon kepada para pria itu untuk pergi. Namun, ketika salah satu dari mereka membuat luka kecil di leher Myung-hee, ia menjadi marah dan melepaskan kemampuannya yang luar biasa. Ia bergerak dengan kecepatan cahaya dan menghabisi setiap anak buah dokter Baik dengan kejam. Setelah penjahat terakhir mati, Jae-yun menyadari apa yang telah ia lakukan dan mulai panik. Pada saat yang sama, nobleman muncul, terkesan dengan kemampuan aslinya, dan menjelaskan bahwa Jae-yun direkayasa secara berbeda. Ia memperingatkannya bahwa jika ia tidak mengikutinya, ia akan menyakiti semua orang di desa. Sementara itu, kilasan ingatan kembali muncul dalam benak Jae-yun, tetapi masih belum cukup untuk mengingat sepenuhnya apa yang terjadi padanya di masa lalu. Nobleman menawarkan untuk membantunya mendapatkan kembali ingatannya, tetapi bersikeras bahwa ia harus ikut dengannya. Berharap bahwa laboratorium dapat menyembuhkan gangguan otaknya, Jae-yun setuju. Namun, sebelum pergi, ia meminta Myung-hee untuk merawat orang tuanya. Sementara itu, Tan Choi mengumpulkan semua agen lapangan, siap untuk membunuh Jae-yun. Selanjutnya, nobleman dan Jae-yun tiba di laboratorium terbengkalai tempat dokter Baik telah menunggu. Jae-yun kemudian dibawa ke ruang interogasi dan diikat ke kursi. Dokter Baik menyambutnya, dan berkomunikasi melalui pengeras suara dari ruangan lain. Ia mengungkapkan bahwa ia telah mencarinya selama lebih dari 1 dekade. Setelah ini, Dokter Baik langsung ke pokok permasalahan, berjanji untuk membantu Jae-yun memulihkan ingatannya. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyuntikkan serum ke dalam dirinya. Saat serum tersebut bereaksi, Jae-yun mulai mengingat eksperimen yang dilakukan padanya dan anak-anak lainnya. Di sini, terungkap bahwa Jae-yun adalah salah satu subjek eksperimen, dan Dokter Baik bertanggung jawab atas seluruh operasi.
Seluruh eksperimen dilakukan untuk menentukan kemampuan supranatural otak. Saat ini, Dr. Baik mengklaim bahwa ia sekarang adalah spesialis otak terbaik di dunia dan bahwa Jayun adalah salah satu ciptaannya yang paling luar biasa, yang secara khusus dilatih untuk menjadi mesin pembunuh yang kejam. Dia juga memperingatkan Jayun bahwa migrain yang dialaminya adalah gejala penyakit yang berhubungan dengan kemampuannya, dan tanpa perawatan yang tepat, otaknya bisa meledak. Saat percakapan berlanjut, Jayun sekali lagi menderita sakit yang luar biasa. Hal ini menyebabkan dia mengalami pendarahan dari berbagai organ dan membuatnya kesulitan bernapas. Akhirnya, Dr. Baik memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya untuk memberikan serum lain kepada Jayun, dengan menyatakan bahwa itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya dari kematian. Dia juga menyebutkan bahwa serum itu akan memulihkan kemampuannya sepenuhnya, tetapi efeknya hanya akan bertahan selama sebulan. Namun, reaksi Jayun terhadap suntikan itu mengejutkan semua orang. Dia memberikan senyum menyeramkan kepada dokter dan mengungkapkan bahwa dia tidak pernah kehilangan ingatannya. Faktanya, dia hanya berpura-pura agar dia bisa sampai di sini. Jayun lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia sengaja memamerkan bakatnya dalam audisi untuk menarik perhatian dokter. Sekarang, dengan kemampuannya yang pulih sepenuhnya, Jayun mulai membuat kekacauan. Tiba-tiba, dia melepaskan diri dari ikatannya dan menyingkirkan anak buah dokter. Baik di ruang interogasi, dalam upaya putus asa untuk menggagalkannya, dokter memerintahkan pelepasan gas saraf tetapi yang membuatnya kecewa. Jayun tersenyum padanya, mundur beberapa langkah, dan melarikan diri melalui langit-langit. Segera, dia muncul kembali di belakang dokter, Baik dan menuntut untuk mengetahui di mana sisa botol serum disimpan. Ketika yang terakhir ragu-ragu, dia menembaknya di tempurung lutut. Sementara itu, Nobleman dan kelompoknya sedang dalam perjalanan ke laboratorium, di mana Tuan Choi dan anak buahnya mencegat mereka. Pertempuran sengit terjadi antara kedua kelompok, dan anak buah Tuan Choi awalnya menang. Namun, seorang pejuang dari kelompok Nobleman bernama Hai Rigel benar-benar membalikkan keadaan. Di adegan berikutnya, saat Jayun menyeret Dokter Baik, Nobleman mengejar dan tiba-tiba menyerangnya. Dia memperingatkannya bahwa dia tidak sama seperti sebelumnya dan terlibat dalam pertempuran sengit, tetapi Jayun akhirnya mengalahkannya. Namun, sebelum dia bisa menghabisinya, Tuan Choi tiba di tempat kejadian dan menembaknya. Dia kemudian berbalik ke arah dokter dan tanpa membiarkan dia mengatakan apapun, membunuhnya. Ketika dia mengalihkan fokusnya kembali ke Jayun, dia telah pulih dari luka tembak. Dan dalam sekejap mata, dia membunuh Tuan Choi dengan mematahkan lehernya dengan kejam. Beberapa saat kemudian, Nobleman mendapatkan kembali ketenangannya dan memberitahu Jayun bahwa mereka adalah satu-satunya yang tersisa. Dia juga mengungkapkan bahwa botol serum yang tersisa ada di ruang kontrol dan berspekulasi bahwa fasilitas penelitian markas besar mungkin memproduksinya. Sementara dia terganggu, Nobleman mencoba menembak kepala Jayun, tetapi dia menghindari serangan itu dan berulang kali menusuknya dengan pisau, akhirnya mengakhiri hidupnya. Kemudian, Jayun berhasil mengambil botol-botol serum yang tersisa dari ruang kontrol dan pergi, tetapi tidak sebelum membakar laboratorium. Dia kemudian mengunjungi orang tua angkatnya di rumah sakit dan memberikan serum untuk memperlambat demensia ibunya. Maju cepat 3 bulan, Jayun mengunjungi saudara kembar Dokter Baik, yang terakhir mengenalinya dari berkasnya dan memberinya tas kerja penuh serum biru. Namun, Jayun mengungkapkan bahwa dia mencari solusi permanen untuk masalahnya. Saat itu, seorang wanita muda yang penuh bekas luka berdiri di belakang dokter dan film berakhir dengan Jayun yang mengancam akan membunuh wanita itu jika dia menyentuhnya. Terima kasih telah menonton dan silakan suka dan berlangganan untuk lebih banyak video.